Apa lagi? Ini ada patung lagi, Pak. Ini malaikat tidak akan bisa masuk ke rumah Bapak. Makanya saya mau banyakin patung di rumah saya, biar malaikat pencabut nyawa nggak datang ke rumah saya. Sayang. Nggak pakai otak ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini kita akan membahas yaitu tentang penyimpangan seorang yang katanya Kiai Haji, yaitu Kiai Haji Saiful Karim. Jadi Kiai Haji Saiful Karim ini itu berfahaman yang katanya ilmu ma'rifat. Namun pemahaman ini memaknai hadis tentang hukum memajang lukisan atau gambar makhluk bernyawa. Ini sudah kacau ya teman-teman. Bahkan Kiai Saiful Karim ini mengatakan kalau malaikat tidak masuk ke rumah karena ada gambar ataupun lukisan, lebih baik saya pasang gambar ataupun lukisan, bahkan patung aku pasang, kata Kiai tersebut ya. Lalu kemudian Kiai tersebut itu mengatakan lagi, karena apa? Karena malaikat pencabut nyawa tidak akan masuk. Coba teman-teman, pikirannya ini sangat kacau ya. Katanya dia ahli ma'rifat. Nah oke teman-teman ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan video tersebut. Oke, mari kita simak videonya ya. Nggak boleh Pak ini. Ada gambar di dinding. Malaikat rahmat tidak masuk ke rumah Bapak. Oke. Terus apa lagi? Ini ada patung lagi Pak. Ini malaikat tidak akan bisa masuk ke rumah Bapak. Saya bilang alhamdulillah. Semoga malaikat pencabut nyawa gak masuk-masuk ke rumah saya. Nah teman-teman ya, katanya alhamdulillah, semoga malaikat pencabut nyawa tidak masuk ke rumah saya. Allahu Akbar. Ini adalah perkataan orang yang jahil. Bukankah yang mengatakan hadis tersebut itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan meletak gambar makhluk bernyawa ataupun patung yang ada di dalam rumah. Namun orang ini seakan-akan lebih tahu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inikah yang disebut ahli ma'rifat, pengajian ma'rifat? Oke, mari kita lanjutkan ya. Kan seumur saya jadi panjang. Makanya saya mau banyakin patung di rumah saya, biar malaikat pencabut nyawa nggak datang ke rumah saya. Astagfirullah ya. Jadi seakan-akan ya Kiai Saiful Karim ini menantang, yaitu menantang hadis tersebut. Jadi seakan-akan Saiful Karim ini menantang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Orang semacam ini seharusnya itu di apa ya? Jadi orang semacam ini jangan diikuti. Ini sungguh-sungguh menyesatkan. Memaknai hadis tersebut itu sudah salah kaprah. Malah mau memasang patung yang di dalam rumah agar supaya apa? Agar supaya malaikat pencabut nyawa itu tidak masuk ke rumahnya. Jadi mereka ini nggak mati-mati gitu ya, ataupun umur panjang. Astagfirullah ya. Ini pemikirannya sangat dangkal sekali ya teman-teman ya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Nggak pakai otak ngomong. Allahu Akbar. Jadi dia bilang nggak pakai otak ngomong. Allah, ini jelas-jelas orang ini sudah menghinakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis tersebut. Bukankah hadis tersebut itu yang mengatakan adalah, yang menyampaikan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pakai otak. Dianya yang nggak pakai otak ya teman-teman ya. Ini orang seperti ini harus dikasih paham ya. Coba kita putar kembali ya. Apa lagi? Ini ada patung lagi Pak. Ya, ini malaikat tidak akan bisa masuk ke rumah Bapak. Saya bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga malaikat pencabut nyawa gak masuk-masuk ke rumah saya. Kan seumur saya jadi panjang. Allah. Makanya saya mau banyakin patung di rumah saya, biar malaikat pencabut nyawa gak datang ke rumah saya. Sayang. Nggak pakai otak ngomong. Dia sendiri yang nggak pakai otak ya teman-teman ya. Kalau ngomong dia sendiri nggak pakai otak. Dalam hadis muttafaqun alaih disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
para malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat gambar di dalamnya, yaitu gambar makhluk hidup bernyawa. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 3224 dan Muslim nomor 2106. Ini adalah dari perkataan Nabi SAW. Tapi malah Syekhul Karim ini seakan-akan mengejeknya, mengejek hadis tersebut. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, untuk membantah syubhat dari Kiai Syekhul Karim ini yang melenceng memaknai hadis tersebut, bahkan menantang hadis tersebut, saya akan datangkan penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sulusi, hafidhahullah ta'ala. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Benarkah rumah yang terdapat padanya gambar dan anjing, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut? Bagaimana dengan malakul maut yang masuk ke rumah untuk mencabut nyawa orang yang ada di dalamnya? Ya Masya Allah ini ya, pertanyaannya jauh sekali dia melayang-layang. Melayang-layang ya. Ya. Tapi secara umum bahwa haditsnya di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala sura. Malaikat itu tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah dan di rumah itu ada anjing dan ada apa? Gambar. Maksudnya di sini malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Malaikat yang membawa apa? Kebaikan dan keberkahan. Kalau malakul maut itu mencabut manusia dimanapun dia berada. Dimanapun berada. Jelas ya? Itu memang sudah tugasnya dari apa? Malakul maut. Tidak ada kontradiksi ya, pertentangan di dalam hal tersebut. Baik. Jazakallah khairan Ustadz Zulkarnain Muhammad Sulusi, hafidhahu ta'ala. Nah oke teman-teman, jadi itulah ya penjelasan yang singkat dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sulusi. Ini adalah penjelasan yang sangat difahami sekali ya teman-teman ya. Berbeda dengan Syekhul Karim ini memahami hadis itu melayang-layang pikirannya entah kemana. Dan ini sangat berbahaya sekali teman-teman ya. Mereka ini menantang hadis tersebut. Dan orang semacam ini jangan diikuti. Karena ini bisa membawa kita ini menuju ke jurang kesesatan. Hati-hati ya teman-teman ya. Karena mereka ini yang konon katanya sih ya, mereka ini ahli ma'rifat. Tapi kok semacam ini mereka ini memaknai hadis tersebut. Jadi ini ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, yaitu tentang bisakah engkau jelaskan mengenai jenis gambar yang mesti dihapus? Ya, kalau di dalamnya itu ada gambar makhluk bernyawa. Kemudian Syekh rahimah menjawab, gambar yang mesti dihapus adalah setiap gambar manusia atau hewan. Yang wajib dihapus adalah wajahnya saja. Jadi kalau ada gambar makhluk bernyawa, ya, gambar ya, ini bukan foto ya, namun gambar. Kalau foto ini masih diperselisihkan. Tapi kalau gambar ya, kalau gambar ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama, haram hukumnya gambar ataupun lukisan makhluk bernyawa. Kemudian gambar yang mesti dihapus adalah setiap gambar manusia atau hewan. Yang wajib dihapus adalah wajahnya saja. Ini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian jadi cukup menghapus wajahnya walaupun badannya masih tersisa. Sedangkan gambar pohon, batu, gunung, matahari, ya, ataupun tumbuh-tumbuhan dan bulan, bintang, maka ini gambar yang tidak mengapa dan tidak wajib untuk dihapus. Jadi dibiarkan karena itu bukan gambar makhluk bernyawa. Adapun untuk gambar mata saja atau wajah saja tanpa ada panca indera, maka ini tidaklah mengapa, karena seperti itu bukanlah gambar dan hanya bagian dari gambar. Bukan gambar secara hakiki. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam kesempatan yang lain, bahwa gambar makhluk bernyawa boleh dibawa jika darurat. Syekh Ibnu Utsaimin ditanya dalam majelis sebelumnya, engkau katakan bahwa boleh membawa gambar dengan alasan darurat. Mohon dijelaskan apa yang jadi kaidah dikatakan darurat. Lalu kemudian Syekh rahimahullah menjawab, darurat yang dimaksud adalah semisal gambar yang ada pada mata uang, atau memang gambar tersebut adalah gambar ikutan yang tidak harus turut serta dibawa, atau keringanan dalam qiyadah pimpinan. Ini adalah di antara kondisi darurat yang dibolehkan. Orang pun tidak punya keinginan khusus dengan gambar-gambar tersebut, dan di hatinya pun tidak maksud mengagungkan gambar itu. Bahkan gambar raja yang ada di mata uang, tidak seorang pun yang punya maksud mengagungkan gambar itu. Liqa Al-Bab Al-Maftuh, kaset nomor 33. Ini perkataan dari penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Nah, oke teman-teman. Jadi itulah yang bisa dijelaskan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sulusi, dan saya sudah jelaskan, yaitu perkataan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang terkait masalah gambar.
Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.